Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita telah menyelesaikan pada pembahasan isim yang di rofa. Sekarang kita akan berlanjut pada pembahasan yang berikutnya, adalah al-asma'ul mansubat, isim-isim yang dinasab, isim yang harus dinasab pada susunan sebuah kalimat. Kapan kita menasab isim, kapan kita merofa isim, maka masing-masing memiliki kaidah tersendiri. Oleh karena itu, kita harus kembali mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya dari isim-isim yang dirofa apa saja, sehingga kita bisa mampu untuk mengetahui atau membaca lafaz tersebut dengan baik dan benar. Baik, kemudian kita berlanjut pada al-isim al-mansub pada halaman yang ke-58. Al-ismul mansubu, isim yang dinasab. Awalan, yang pertama, alamatu nasbil ismi, tanda-tanda nasabnya isim. Sebelum kita masuk pada pembahasan siapa sajakah isim-isim yang harus dinasab, maka yang dibahas terlebih dahulu adalah tanda-tanda nasabnya isim, agar kita tahu i'rab isim yang dinasab tandanya itu apa saja, sehingga kita tidak salah dalam membacanya. Baik, alamatun nasbil ismi, tanda-tanda nasabnya isim. Hiya, yang pertama, al-fathatu, yang pertama dengan fathah. Fil mufradi, pada isim mufrad. Wa jam'it taksiri, dan pada jamak taksir. Mithlu, contohnya, qadas sa'iqus sayyarata. Qadas sa'iqu as-sayyarata. As-sayyarata nasab isim mufrad. Syarahal mudarrisun nususa. An-nususa jamak taksir. Baik, peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pelajari yang pertama kali untuk isim-isim yang dinasab adalah tanda-tanda nasabnya isim. Tanda-tanda daripada nasabnya isim. Tanda-tanda nasabnya isim pada susunan sebuah kalimat adalah yang pertama al-fathah. Yang pertama ditandai dengan fathah. Ketika kita mendapati sebuah isim dalam susunan kalimat, dia berharokat akhir dengan fathah, berarti isim tersebut berada di tempat isim yang dinasab. Jadi kalau kita baca hadis yang sudah ada harokatnya, atau ketika kita membaca ayat Al-Quran yang sudah ada harokatnya, kemudian kita perhatikan kok isim tersebut ada lafaz tersebut berharokat akhir dengan fathah, berarti isim tersebut berada di tempat isim yang nasab pada kalimat itu, pada susunan itu. Kenapa? Karena salah satu di antara tanda nasabnya isim dengan
fathah. Lalu siapa sajakah isim-isim yang ketika nasab tanda nasabnya dengan fathah? Yang pertama adalah jika isim tersebut mufrad. Ismul mufrad adalah madalla ala wahidin au wahidatin. Isim yang menunjukkan arti satu untuk mudzakkar atau satu untuk muannas. Nah, isim mufrad ketika berada di tempat isim yang nasab berarti ditandai dengan harokat akhir fathah. Ditandai dengan harokat akhir fathah. Misal, akhadtu al-kitaba. Akhadtul kitaba. Al-kitaba ismun mansubun alamatu nasbihi bil fathah li'annahu ismul mufrad. Al-kitaba isim nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Contoh yang lainnya, innas sayyarata musri'atun. Innas sayyarata musri'atun. As-sayyarata ismun mansubun alamatu nasbihi bil fathah li'annahu ismul mufrad. As-sayyarata isim nasab, tandanya dengan fathah karena isim mufrad. Baik, sekali lagi, ketika isim mufrad berada di tempat isim yang nasab berarti ditandai dengan fathah. Yang kedua, fathah sebagai tanda nasabnya isim pada jamak taksir. Jamak taksir adalah madalla ala aktsara min isnaini aw isnataini ma'a taghyiri suratil ifrad. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih daripada dua, baik itu untuk menunjukkan mudzakkar atau muannas, ma'a taghyiri suratil ifrad, dengan merubah bentuk mufradnya. Misal, masjidun menjadi masajid. Nah, kata masajid berarti dia jamak taksir. Nah, masajid ketika berada di tempat isim yang nasab berarti dia tandanya dengan fathah. Misal, wa annal masajida lillahi. Wa annal masajida lillahi. Al-masajida isim nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Jamak taksir. Begitu juga contoh yang lainnya adalah hamalat tullabul kutuba. Hamalat tullabul kutuba. Murid-murid itu membawa beberapa kitab. Maka al-kutuba ismun mansubun alamatu nasbihi bil fathati li'annahu jam'u taksir. Al-kutuba isim nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Contoh lagi misalnya, rajulun, jamak taksirnya rijalun. Kata rijalun ketika berada di tempat isim yang dinasab berarti ditandai dengan fathah. Misal, ra'aitu rajulan. Ra'aitu rijalan. Kalimat rijalan isim nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Saya melihat beberapa orang laki-laki. Dan seterusnya. Kesimpulannya bahwa
isim mufrad dan jamak taksir ketika berada di tempat isim yang nasab, berarti tandanya dengan fathah. Sebagaimana pada contoh tadi yang kita sudah sebutkan dan juga contoh yang ada pada kitabnya. Qadas sa'ikus sayyarata. Supir itu mengendarai mobil. As-sayyarata ismun mansubun alamatu nasbihi bil fathati li'annahu ismul mufrad. As-sayyarata isim nasab, tandanya dengan fathah karena mufrad. Syarahal mudarrisun nususa. Pengajar itu menjelaskan nas-nas, dalil-dalil. An-nususa ismun mansubun, isim nasab. Wa alamatu nasbihi bil fathati, tanda nasabnya dengan fathah, li'annahu jam'u taksirin, karena dia jamak taksir. Baik, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tanda nasabnya isim yang kedua adalah al-ya'u, dengan huruf ya. Al-ya'u fil muthanna wa jam'il mudzakkaris salimi. Ya, sebagai tanda nasabnya isim fil muthanna, pada isim muthanna, wa jam'il mudzakkaris salim, dan terjadi pada jamak mudzakkar salim. Baik, kita kembali kepada rumus daripada isim mutsanna dan rumus pada jamak mudzakkar salim. Rumus pembuatan isim mutsanna atau pengertiannya sebelumnya, isim mutsanna adalah madalla ala itsnaini awisnataini. Itu isim mutsanna. Isim mutsanna itu adalah isim yang menunjukkan arti jumlah dua pada bilangan pada benda tersebut. Baik itu untuk isim yang mudzakkar atau isim yang muannas. Biziyadati alifin wan nunin aw ya'in wan nunin ilal mufradi. Dengan rumus pembuatan biziyadati, dengan menambahkan alif wan nun, huruf alif dan nun, au ya wan nun, atau ya dan nun. Nah, ketika menggunakan isim musanna atau ketika isim musanna digunakan rumus alif dan nun ketika dalam keadaan rofa, itu isim musanna, dan itu sudah kita pelajari pada pembahasan isim yang dirofa. Nah, atau dengan menambahkan huruf ya dan nun, kemudian nun senantiasa di kasrah dan huruf sebelumnya senantiasa di fathah. Ini adalah rumus untuk isim mutsanna. Nah, kapan kita menggunakan isim mutsanna dengan rumus ya dan nun? Ketika isim mutsanna berada di tempat isim yang dinasab. Ketika isim mutsanna berada di tempat isim yang dinasab, maka gunakan ya dan nun untuk isim mutsanna. Jangan menggunakan alif dan nun. Kalau alif dan nun untuk isim mutsanna ketika dia berada di tempat isim yang rofa, pakai mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Tapi ketika dalam keadaan nasab, maka gunakan isim mutsanna dengan rumus ya dan nun. Misal, ketika kita mengatakan saya memuliakan dua orang guru. Saya memuliakan dua orang guru. Maka pelafatannya adalah akramtul ustadaini. Akramtul ustadaini. Maka ustadaini adalah isim nasab, tandanya dengan ya karena mutsanna.
Begitu juga hafidtul haditsaini. Hafidtul haditsaini. Haditsaini isim nasab, tandanya dengan ya karena mutsanna. Aku menghafalkan 2 hadis. Atau contoh yang lainnya, akhadtul qalamaini. Akhadtul qalamaini. Aku telah mengambil 2 pena. Qalamaini ismun mansubun alamatu nasbihi bil ya li'annahu mutsanna. Baik, ini yang pertama, ya sebagai tanda nasab untuk isim mutsanna. Yang kedua, ya ini juga sebagai tanda isim nasab untuk jamak mudzakkar salim. Untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah madalla ala aktsara min isnaini biziyadati wawin wan nunin ilal mufrad aw ya'in wan nunin ilal mufradihi. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada 2 untuk isim yang mudzakkar. Dengan rumus pembuatan biziyadati wawin wan nun, dengan menambahkan huruf waw dan nun, aw ya'in wan nunin, atau huruf ya dan nun pada isim mufradnya. Huruf nun pada jamak mudzakkar salim di fathah dan huruf sebelum ya di kasrah. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu ada 2 pelafatan. Yang pertama dengan mendatangkan, dengan menambahkan wawu dan nun. Muslimuna, mu'minuna. Itu ketika dalam keadaan rafa. Tapi jamak mudzakkar salim ketika berada di tempat isim yang dinasab, maka gunakan jamak mudzakkar salim dengan rumus ina, dengan menggunakan ya dan nun. Muslimina, mu'minina, mukhlisina. Baik. Contoh, innallaha yuhibbul muhsinina. Innallaha yuhibbul muhsinina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinina inilah isim nasab. Tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain. Innal mudarrisina mujtahiduna. Innal mudarrisina mujtahiduna. Al-mudarrisina isim nasab. Tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Begitu juga contoh yang lainnya, kanar rijalu mujtahidina. Kanar rijalu mujtahidina. Adalah laki-laki itu giat. Mujtahidina ismun mansubun, isim yang nasab. Alamatu nasbihi bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Maka kesimpulannya di situ, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya sebagai tanda untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lanjutkan, wa hadhil ya'u laisa juz'an minal ismi wa innama tudafu ilaihi ka'alamatin litasniyati awil jam'i.
Wa hadhil ya, dan ya ini, ya yang ada pada isim mutsanna atau ya yang ada pada jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan nasab, laisat juz'an minal ismi, bukan bagian dari isim tersebut. Wa innama, hanya saja, tudafu, ya ini disandarkan ilaihi, kepada isim mutsanna atau kepada isim jamak, lidalalati ala tasniyah awil jamak, untuk menunjukkan dia adalah isim yang mutsanna atau jamak. Wa ka'alamati linasbil isim, dan sebagai tanda nasabnya isim. Jadi begini para peserta, ya yang ada pada isim mutsanna kitabaini, ya yang ada pada jamak mudzakkar salim muhsinina, ya yang ada pada kedua isim tersebut itu bukan bagian dari isim tadi. Nah, fungsi ya yang ada pada isim mutsanna atau fungsi ya yang ada pada jamak mudzakkar salim itu cuma dua. Yang pertama adalah ya di situ hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah isim mutsanna atau jamak. Yang kedua, sebagai tanda nasabnya isim keduanya. Sebagai tanda nasabnya isim saja. Ketika isim mutsanna kok menggunakan ya, berarti isim mutsanna dalam keadaan nasab. Jamak mudzakkar salim kok menggunakan ya dan nun, berarti jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab. Ada sebuah kata kok ada ya dan nun, berarti dia menunjukkan isim mutsanna. Ada sebuah kata kok ada ya dan nun, berarti isim tersebut dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Hanya itu saja keberadaan daripada huruf ya. Jadi sekali lagi bahwa ya itu hanya sekedar sebagai tanda nasabnya isim untuk mutsanna atau jamak. Dan yang kedua, ya hanya sekedar sebagai tanda untuk isim mutsanna atau sebagai tanda untuk jamak mudzakkar salim. Wa yuftahu ma qabla ya'il mutsanna wa yuksaru ma qabla ya'il jamak. Dan ini adalah pelafatannya. Dan di fathah huruf sebelum ya untuk isim mutsanna, dan di kasrah huruf sebelum ya untuk jamak tadi yang sudah kita sebutkan. Contoh-contohnya di situ. Qabaltul mudarrisaini. Qabaltul mudarrisaini. Al-mudarrisaini ismun mansubun alamatu nasbihi bil ya'i li'annahu mutsannan. Mudarrisaini isim nasab, tandanya dengan ya karena mutsanna. Contoh yang kedua, qabaltul mudarrisataini. Al-mudarrisataini ismun mansubun alamatu nasbihi bil ya'i li'annahu mutsannan. Qabaltul mudarrisataini, aku menghadap dua guru wanita. Maka al-mudarrisataini isim nasab, tandanya dengan ya karena mutsanna. Contoh yang ketiga, kana al-la'ibuna mutanafisina. Para pemain itu saling berlomba. Mutanafisina ismun mansubun, isim nasab. Alamatu nasbihi bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Dia tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Dan contoh-contoh semacam ini banyak sekali yang sudah kita sebutkan pada contoh sebelumnya. Baik, ini adalah tanda nasab untuk
Isim tanda nasab yang kedua adalah ya, terjadi pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya adalah al-kasratu, tanda nasabnya isim dengan kasrah. Fi jam'il muannatsis salimi, terjadi pada jamak muannas salim. Misal ra'aitul mumarridati, saya melihat beberapa perawat wanita. Al-mumarridati ismun mansubun, isim nasab. Alamatu nasbihi bil kasrati, tanda nasabnya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Taib, sekarang al-kasrah. Kasrah ini sebagai tanda nasab untuk jamak muannas salim. Semua jamak muannas salim ketika berada di tempat isim yang nasab, maka tandanya dengan kasrah. Dan ingat, jamak muannas salim itu adalah madalla ala aktsara min itsnataini. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada dua untuk muannas biziyadati alifin wa ta, dengan rumus menambahkan alif dan ta. Yang dulu pernah kita bicarakan, rumus jamak muannas salim adalah atun ketika dalam keadaan rofa, atin ketika dalam keadaan nasab, atau ketika dalam keadaan majrur. Dengan kata lain, muslimatun ketika dalam keadaan rofa, muslimatin dalam keadaan nasab atau majrur. Maka ketika jamak muannas salim berada di tempat isim yang dinasab, maka ditandai dengan kasrah. Ditandai dengan kasrah. Misal, inna talibati mujtahidatun. Inna talibati mujtahidatun. At-talibati ismun mansubun. Alamatu nasbihi bil kasrati li'annahu jam'u muannasin salimun. Bahwasanya at-talibati isim nasab, tandanya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah yang keempat, alif. Alif. Al-alifu fil asma'il khamsati. Alif sebagai tanda nasab untuk asma'ul khamsah. Misal syahadtu akhaka. Aku melihat, menyaksikan akhaka saudaramu. Akhaka minal asma'il khamsah. Taib, asmul khamsah adalah kullu ismin turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i mabdu'an bi kalimati abun akhun hamun fu waddu bisyurutin. Bahwasanya asmul khamsah adalah setiap isim yang dirofa dengan wawu, dinasab dengan alif, dan dijar dengan ya, dengan kalimat menggunakan kata abun, akhun, hamun, fu, dan dhu dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah asmaul khamsah. Berarti abun termasuk dari asmaul khamsah, akhun termasuk asmaul khamsah, terus kemudian hamun termasuk asmaul khamsah, fu termasuk asmaul khamsah, dhu juga termasuk dari asmaul khamsah. Dan mereka kalau ingin menjadi asmaul khamsah harus terpenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Nanti kalau dia sudah terpenuhi syarat, secara otomatis dalam pelafatannya akan muncul alif sebagai tanda nasab untuk isim tersebut. Nah, syarat ini sudah kita bicarakan pada pembahasan isim yang dirofa. Nah, contohnya di situ syahadtu akhaka. Syahadtu akhaka, akhaka ismun mansubun alamatu nasbihi bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Taib. Malhudatun, yang pertama, tusammal fathatu alamatan nasbil asliyata
wa tusammal alamatil ukhra alamatin nasbil fara'iyati. Taib. Fathah disebut sebagai tanda nasab yang asli. Sedangkan tanda nasab yang lain adalah tanda nasab cabang. Taib. Tanda nasab fathah berarti pada isim mufrad. Jamak taksir berarti dia tanda yang asli. Adapun jamak mudzakkar salim, isim mutsanna, jamak muannats salim, kemudian asmaul khamsah, mereka adalah memiliki tanda nasab cabang bukan asli. Yang kedua, yunsabul ismul mu'talul akhiru bil alifi bi fathatin muqaddaratin ala akhirih li ta'adzuri nutkiha misal fatan dan mustafa. Isim mu'tal akhir dengan alif maka dinasab dengan fathah muqaddarah pada akhir isim tersebut karena lita'adzuri nutkiha, karena ada udzur dalam penyebutannya. Seperti contoh fata, Mustafa. Taib. Maka isim yang mutal akhir dengan alif adalah isim maksur. Isim maksur ketika berada di tempat isim yang dinasab, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Al-asa ini isim maksur. Ketika kita mengatakan akhadtul asa, al-asa isim nasab, tandanya dengan fathah muqaddarah karena isim maksur. Maka semua isim yang mutal akhir dengan alif, semua isim yang berakhiran dan yang berhuruf aslinya adalah alif, maka ketika nasab tandanya dengan fathah muqaddarah. Dengan kata lain, semua isim maksur ketika berada di tempat isim yang dinasab, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ini adalah tanda-tanda daripada isim yang dinasab dan harus diingat dan dihafalkan agar kita bisa menentukan harokat akhir pada isim yang dinasab. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.